semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Kita akan masuk ke dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari adik-adik persiapkan dulu diri kalian masing-masing. Persiapkan hati kalian, semuanya kalian persiapkan dengan baik karena kita akan menghadap Tuhan. Ya, oke, sebelum kita memulai ibadah, aku undang adik-adik untuk semuanya bisa bersaat teduh sejenak. Mari adik-adik kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa. Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Mari adik-adik kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita buka di Kidung Jemaat 5, baitnya yang pertama dan yang keenam. Tuhan Allah namamu, kami puji dengan syurga, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah seorang penyembah. Tiap hari namamu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami menganggap Ya, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, karena Tuhan masih mengizinkan kami masing-masing untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan untuk setiap dalam jalannya ibadah kami hanya berfokus kepada Tuhan semata. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita akan masuk ke dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Mazmur 95 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Demikianlah Mazmur, kita akan merespon Mazmur. Mari adik-adik kita sama-sama buka di KMM 34, baitnya yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat fokus hanya ke dalam firman-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. 30. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan pengkorban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak berbagi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya. Diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali. Dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka. Diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan di atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnya darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakan perdamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Lalu Musa membakar di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Dan Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Musa membakar kepalanya dan bagian-bagian dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari kanan Harun dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiram darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnya lemaknya, ekor yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, lalu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkan semuanya itu sebagai persembahan kunjungan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak kanan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, yaitu persembahan pengtabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkan sebagai persembahan kunjungan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah sedikit yang ada di atas mezbah itu. Lalu dipercikannya kepada Harun, kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan kepada pakaian-pakaian anaknya. Dengan demikian ditabiskan Harun dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Dalam surat Imamat yang sudah kita baca ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan Allah mengutus Musa untuk mentabiskan Harun dan juga anak-anaknya menjadi seorang imam bangsa Israel. Proses pentabisan ini dapat kita baca dimulai dari proses upacara penyucian dan pengurapan mereka, lalu dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu memberikan persembahan korban. Persembahan korban ini juga sebagai tanda bahwa mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai menjadi seorang pemimpin, pelayan Tuhan. Nah, dari 30 ayat yang udah kita baca ini adik-adik, kita bisa lihat bahwa proses pentabisan ini tuh memiliki aturan-aturan dan urutan-urutan yang harus dilakukan dan juga diikuti. Ini menandakan bahwa jabatan menjadi seorang imam adalah pemberian Allah. Bahwa kalau Allah sudah memilih dan menentukan, maka kehendak Allah yang harus diikuti. Nah, kedua proses ini ialah untuk menjaga kekudusan hidup mereka sebagai pelayan yang telah dipilih oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari pembacaan ini, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan,
kita sudah dipilih oleh Tuhan adik-adik, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam kekudusan? Kita bisa mulai dari diri kita dahulu adik-adik. Kita mulai dari kita menjaga hati, mulai menjaga sikap, mulai menyadari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti kalau menjadi anak di rumah, kita selalu dengar-dengaran sama orang tua, kita selalu mentaati perintah orang tua. Terus juga menjadi seorang siswa di sekolah, kita juga selalu dengar-dengaran sama guru, apa yang tugas yang diberikan sama guru, kita bisa mengerjakan adik-adik. Itu salah satu contoh memulai dari diri kita sendiri, mulai memimpin diri kita untuk menjadi apa yang Tuhan mau seperti itu. Dari diri kita ini, kita bisa mulai Nah, adik-adik, di saat adik-adik sudah berhasil memimpin diri adik-adik sendiri, maka melalui hal tersebut, adik-adik juga bisa memberikan talenta adik-adik untuk melayani Tuhan. Contohnya seperti teman-teman adik-adik yang kemarin, ada yang sudah melayani melalui puji-pujian, bernyanyi, ada yang melayani melalui bermain musik, ada juga yang mungkin melayani di gereja sebagai kantoria, sebagai tim multimedia maupun sebagai jadi semua pelayanan, contoh-contoh yang sudah tadi disebutkan itu, apapun itu yang adik-adik berikan untuk Tuhan, jangan lupa lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari adik-adik, kita akan merespon pelayan firman pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka di Kidung Jemaat 413, bait yang pertama dan yang kedua. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, mulia Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kehidupan kami. Sekarang ini kami berdoa Tuhan untuk persekutuan terima kami, kiranya Tuhan memberkati persekutuan ini, agar persekutuan ini boleh semakin bertumbuh dan berkembang di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya berkati program-program yang akan dilaksanakan persekutuan kami, kiranya Tuhan lancarkanlah segala program yang akan dilaksanakan. Tuhan, kami berdoa untuk kakak layan kami, kiranya Engkau berkati mereka di dalam segala aktivitas yang mereka laksanakan. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak layan kami, kiranya Tuhan berkati kami di dalam pendidikan kami, dan jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, dan yang terutama gereja GPP Yudea. Ya Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja untuk saat ini karena pandemi COVID-19, tapi hati kami selalu rindu untuk beribadah dan memuji nama-Mu walaupun di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi para pendeta, para presbiter, para pelkat, para unit-unit misioner, dan kakak-kakak layan yang telah melayani jemaat-Mu baik melalui secara live streaming ataupun secara langsung di gereja.
Berkatilah setiap pelayanan yang telah mereka berikan sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Dan berilah juga kesehatan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan, terutama negara Indonesia. Kau berkati para presiden, wakil presiden, dan pejabat-pejabat lain dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang terendah, Tuhan. Agar mereka dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau juga berkati negara ini, Tuhan, yang sedang dilanda virus COVID-19 ini, Tuhan. Kiranya Kau mau berkati agar virus COVID-19 ini cepat berlalu dan kami dapat beraktivitas seperti normal, Tuhan. Dan kami juga dapat kembali ke rumah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami anak-anakmu juga ingin berdoa, ya Bapa, bagi orang tua kami yang telah membesarkan kami, ya Tuhan, sampai kami dapat sebesar ini, ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas keseharian mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas mereka dengan baik. Kami juga ingin berdoa, ya Tuhan, bagi adik-adik pelayan kami, bagi kami masing-masing yang mungkin memiliki banyak pergumulan yang mungkin tidak dapat kami sampaikan, ya Tuhan. Kiranya Engkau membantu kami, ya Tuhan, dalam pergumulan, dalam permasalahan yang kami miliki. Tuhan yang membantu kami untuk mencari jalan keluar, ya Bapa. Tuhan yang memberikan kami solusi yang terbaik, ya Tuhan, bagi setiap masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tuhan, juga kami menyerahkan aktivitas kami sehari-hari, baik itu aktivitas kami untuk belajar online di sekolah kami, baik aktivitas kami mengerjakan tugas-tugas, baik juga aktivitas kami sebagai seorang anak di rumah. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melancarkan segalanya, Tuhan. Terima kasih, ya Bapa. Kami juga anak-anak-Mu mohon ampun jika kami banyak melakukan kesalahan, ya Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Silakan persiapkan persembahan adik-adik. Kita juga mempersiapkan dibuka di KMM 132. Mari adik-adik kita masuk ke dalam doa persembahan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk setiap kasih Tuhan yang tak pernah putus-putusnya dan dapat kami rasakan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati persembahan kami ini, ya, dan kiranya berguna untuk memperluas kerajaan-Mu.
di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita masuk ke dalam warta PT. Ada beberapa hal yang mau kakak sampaikan di sini. Yang pertama, kakak berterima kasih buat adik-adik PT yang sudah boleh melayani Tuhan melalui membacakan firman Tuhan dan juga berdoa syafaat. Terima kasih adik-adik. Kemudian kakak juga mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak lupa mengisi form presensi daftar hadir, itu ada di description box ya, jangan lupa diisi. Dan yang terakhir, mengingatkan kembali terus untuk tetap melakukan yang namanya protokol kesehatan, jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Ya, demikian warta PT pada minggu hari ini. Adik-adik, kita masuk dalam penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anakmu sangat mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami belajar banyak dari firman pada pagi hari ini. Kami belajar banyak bagaimana menjadi pemimpin yang telah Engkau pilih ya Tuhan. Kami juga belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu bertindak, selalu bersikap sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga apa yang kami lakukan sehari-hari itu semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk sisa aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, baik bersama keluarga kami, baik bersama teman-teman kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami seterusnya dari hari ini sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.